Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedekilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah akan selalu berpihak kepada kita. Yesus tidak akan mundur untuk membela kita, untuk memenangkan kita. Ini yang kita lihat dalam bacaan Injil pada hari ini. Kalau boleh kita lihat dan analisa bentuk dari bacaan Injil pada hari ini seperti sebuah cerita, alur cerita yang sedang pada titik konflik. Narasinya singkat namun menegangkan. Di sini ada karakter orang-orang Farisi yang mengamat-amati supaya mereka bisa menyalahkan Yesus, mengamat-amati supaya Yesus di mata mereka jatuh dalam perangkap mereka, melakukan suatu hal pada hari Sabat. Kemudian Yesus karena jengkel atas kedegilan hati mereka, tetap saja melakukan apa yang di dalam pikiran orang Farisi ini bertentangan dengan tradisi pada hari Sabat. Kemudian setelah Yesus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi atau ajaran pada hari Sabat, orang-orang Farisi ini bersengkongkol dengan kaum Herodian untuk membunuh Yesus. Jadi sangat-sangat tegang. Ceritanya singkat, alurnya padat, konflik sangat-sangat menegangkan. Namun satu statement, satu pernyataan penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para pengkritiknya, kepada kita semua. Siapakah Yesus itu? Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesuslah yang menciptakan hari Sabat. Yesuslah, Allah lah yang tahu apa maksud dari hari Sabat itu. Itu yang mau dikritik oleh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, yang lumpuh, yang tidak bisa melihat kenyataan, yang kerdil hatinya itu bukan seorang yang disembuhkan Tuhan Yesus ini, tetapi para pengkritik Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Karena mereka sudah lupa apa maksud dan makna dari hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus mau mengingatkan orang-orang Farisi, para pengkritiknya. Maksud dan tujuan dari hari Sabat adalah untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Dan kita lihat di sini di bacaan pertama, surat kepada orang-orang Ibrani. Nah, isi surat dari kepada orang-orang Ibrani ini adalah untuk meneguhkan umat-umat di Ibrani. Nah, umat-umat Ibrani ini sebenarnya adalah gereja muda yang masih mungkin mengalami proses, masih mencoba untuk menemukan dan memaknai
Apa maksudnya menjadi seorang pengikut Kristus dan menjadi bangsa Yahudi? Kita tahu Ibrani, Hebrew ini adalah bangsa Yahudi. Jadi mereka gereja muda yang masih mungkin mengalami kesulitan bagaimana memisahkan diri dari tradisi Yahudi dan menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, makanya penulis dari kitab surat kepada orang Ibrani ini mengatakan dan menyamakan satu karakter yang penting, Melkisedek. Melkisedek siapa? Melkisedek ini adalah seorang imam agung dan raja. Kita tahu dalam tradisi bangsa Yahudi, seorang imam ini hanya boleh berasal dari keturunan Lewi, keturunan Harun. Tetapi menariknya, uniknya, Melkisedek ini juga adalah seorang raja. Dan ini sebenarnya nggak boleh secara tradisi. Bagaimana seorang imam itu bisa juga menjadi seorang raja? Karena seorang raja menurut tradisi bangsa Israel nggak boleh berasal dari keturunan Lewi. Nah, ini yang mau disamakan, yang ini mau ditegaskan dari penulis surat kepada orang Ibrani bahwa Yesus seperti itu. Melkisedek ini tidak memiliki asal usul sepertinya di situ, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Dan status imamat siapa Yesus sebagai imam dan raja itu di luar dari ranah peraturan-peraturan manusia, tradisi. Ini yang mau ditegaskan juga dalam dalam Injil Markus, siapa Yesus itu. Yesus adalah Tuhan di atas hari Sabat, di atas peraturan-peraturan kita yang terkadang sangat-sangat kerdil, sangat-sangat sempit, sangat-sangat mencekik, bahkan lupa esensi atau makna dari hari Sabat itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, dan ini kabar baik untuk kita semua, bahwa Tuhan Yesus akan selalu berpihak kepada kita, akan selalu memenangkan kita, akan selalu berjuang mengasihi kita sampai kapanpun, apapun resikonya, bahkan mendapat ancaman untuk dibunuh. Tuhan Yesus akan memenangkan kita sejauh kita mau terlibat, sejauh kita mau menerima uluran kasih-Nya, sejauh kita mau menyambut dengan lapang dada dan rendah hati karya penyelamatan ini, sejauh kita mau mengulurkan tangan kita. Karena seringkali sikap kita adalah kerdil hati. Kita nggak mau mengulur tangan kita. Kita nggak mau membuka hati kita. Padahal Tuhan sudah membuka tangannya, merentangkan tangannya. Yang Tuhan minta dari kita adalah ulurkan tanganmu. Maka akan ada kesembuhan. Sama seperti Petrus. Di saat Petrus mulai tenggelam, di saat hidup kita ditimpa banyak sekali masalah, jangan sombong. Ulurkan tanganmu, minta pertolongan dari Allah. Karena sekali lagi, Allah akan selalu memenangkan kita. Allah akan selalu berpihak kepada kita. Allah akan selalu berjuang untuk mencintai kita. Karya keselamatan ada untuk kita. Ulurkan tanganmu. Karena Allah akan selalu merentangkan tangannya, menyelamatkan kita.